pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Sekarang kami mau ibadah online pagi ini, berkatilah acara-acaranya supaya bisa lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo kids, apa kabar nih? Kids, siapa yang tahu 2 hari yang lalu kita merayakan apa sih? Natal. Betul banget. Ayo, hari Natal itu berarti kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus itu Allah yang mau lahir ke dalam dunia, membuktikan Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Yes, ayo kids, kita bersama mau nyanyi pujian Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Gede, gede, Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, gede, gede, gede. Tuhan kita luar biasa sekali ya kids. Tuhan mau datang dan hadir dalam hidup kita. Betul Kak Indah, Tuhan sudah mau hadir dalam hidup kita. Kita pasti mau juga dong menyambut kedatangan Tuhan. Pasti dong, ayo kids, kita menyambut kedatangan Tuhan kita. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Kak David, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, pasti rasanya senang sekali ya? Iya dong Kak Indah. Sama seperti waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, para malaikat dan para gembala semuanya bersukacita memuji Tuhan.
Betul, ayo kids, kita juga mau menyatakan sukacita kita karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Kita mau menyanyikan lagu Jingle Bells. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambut Dia. Mari bersama bersukaria karena hari Natal kini telah tiba. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambut Dia. Mari bersama bersukaria karena hari Natal kini telah tiba. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Kids, kita sudah bersukacita dan sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul, supaya kita siap belajar firman Tuhan. Ayo kids, kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan, Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami untuk kenal Tuhan. Kami sayang Tuhan. Amin. Hai Kit. Oh, kakak itu lagi bete loh Kit. Janji sama teman. Kakak mau pergi sama teman, mau jalan-jalan. Aduh, kakak sudah menanti dari tadi, sampai bete. Menunggu itu nggak enak ya. Rasanya kesel sekali. Lama sekali nunggu. Ih, kemana ya? Gak enak deh bener-bener rasanya menunggu ini. Kit juga merasakan gak? Kalau misalnya menunggu mama menjemput Kit di sekolah.
atau menunggu mama membelikan kit es krim? Aduh, lama sekali rasanya. Ih, kesel deh. Wah, kakak juga kesel nih. Nunggu teman kakak nggak datang-datang. Rasanya kakak udah pengen marah deh. Kesel banget. Tapi tunggu dulu, Kit. Kakak ingat loh, di cerita firman Tuhan, ada orang yang menunggu sesuatu. Dan itu lama sekali. Kakak pengen lihat. Yuk Kit, kita lihat. Kita dengar ya cerita beliau. Kita pengen tahu perasaan beliau bagaimana. Menunggu sesuatu. Ya, ayo Kit, kita dengarkan cerita mereka-mereka ini ya. Halo Kit, kenalkan, saya Opa Simeon. Opa sudah lama tinggal di Yerusalem. Setiap hari, Opa selalu berdoa, Opa selalu membaca firman Tuhan, dan Opa juga sering berpuasa. Opa senang melakukannya karena dengan berdoa, baca firman, Opa hatinya jadi damai, Opa jadi sukacita. Oh ya Kit, Opa sekarang sudah tua. Opa sebenarnya sudah siap kapan saja kalau Tuhan mau panggil Opa. Tapi ada satu kerinduan Opa. Sebelum Opa meninggal, Kit tahu apa yang menjadi kerinduan Opa? Opa kepingin bertemu Sang Mesias, seorang yang dijadikan oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari dosa-dosa. Opa sungguh-sungguh ingin bertemu Mesias. Dalam doa-doa Opa selalu meminta untuk bisa melihat Sang Mesias. Dan yang membuat Opa senang adalah Tuhan berjanji bahwa Opa tidak akan meninggal sebelum Opa bertemu dengan Sang Mesias. Oleh sebab itu, setiap hari Opa menanti kedatangannya, menunggu dengan hati yang bersyukur. Opa tidak merasa lelah dan capek setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Opa selalu menunggu untuk dapat melihat Sang Mesias. Hingga suatu hari, seperti biasanya, setiap tahun ada penyerahan anak laki-laki yang telah disunat untuk dibawa ke bait Allah untuk didoakan. Dan tidak tahu kenapa, hari itu saya sangat ingin cepat-cepat datang ke bait Allah, melihat siapa saja bayi-bayi yang akan didoakan. Dan benar saja, saya melihat ada sepasang suami istri yang bawa anak laki-laki. Hati Opa taktik. Ketika melihat dari jauh, Opa makin mendekat. Dan betapa senangnya Opa karena Opa sekarang bisa melihat dengan mata kepala Opa sendiri Sang Mesias yang dijanjikan itu. Opa segera meminta izin orang tua bayi ini untuk sambil memuji Tuhan. Opa berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu
Israel. Opa sungguh senang luar biasa. Opa memberkati bayi Yesus. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pertanda, perbantahan dan suatu pedang yang menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Selama ini Opa menunggu Sang Yesus selamat. Dan penantian Opa tidak sia-sia. Tuhan sungguh baik. Opa yang apa yang dijanjikan itu juga yang diberikannya. Ingat kids, selalu percaya kepada Tuhan, sebab janjinya selalu ya dan amin. Oh, halo Oma, Oma Simon. Oh, Gimana kabarnya? baik. Aku juga semangat. Aku tetap baik-baik terus yo. Oh, Aku umurku 84 tahun. Aku tetap semangat. Sudah tua bukan? ya sudah tua. Oh. Jangan salah. Aku tetap melayani. Aku tetap rajin berdoa. Aku rajin Sama. berpuasa juga. Sama, saya juga suka melayani, suka membaca firman, saya berpuasa, berdoa. Opa Simon, aku ya seorang nabi. Oh, Aku selalu rajin berdoa di bait suci. Tapi aku sudah lama menanti 84 tahun lebih. oh, Aku menanti kedatangan Mesias. Tetapi hari ini aku sudah lega bahwa Mesias sudah datang. Aku sudah melihatnya seperti yang Opa Simon lihat. iya, saya juga senang sekali hari ini. Janji Tuhan sudah digenapi, saya sudah melihat secara langsung bayi Yesus Mesias yang janjikan itu. Saya bersuka cita sama halnya seperti Oma Hana. Ya, Sekarang kita sudah tenang. ya, Kok nanti waktu-waktu Tuhan memanggil kita. Betul? betul. Satu hari nanti kalau Tuhan memanggil kita, kita pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita, karena sudah melihat bayi Yesus, karena janji Tuhan sudah digenapi dalam hidup kita. Oke, nanti Mesias itu yang menyelamatkan umat manusia kan? Betul, menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Oke, Opa Simon, gimana kalau sekarang kita memberitahukan kepada orang-orang akan kedatangan Mesias itu? Betul, sebelumnya kita harus kasih pesan kepada anak-anak. Kids, selalu percaya kepada Tuhan. Sebab janjinya selalu ya dan amin. Amin. Oke? Oke, yuk kita jalan. Ingat, mari. Nah, Kit, seru kan cerita dari Opa Simeon dan Oma Hana tadi? Ya memang, menunggu itu membosankan. Tapi menunggu itu bisa juga loh jadi cara yang asik. Apalagi yang kita tunggu adalah sesuatu yang istimewa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menunggu Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus yang sangat-sangat penuh kuasa, Tuhan Yesus yang sangat-sangat penuh kasih. Ya, kita menunggu pasti sesuatu yang kita tunggu, yang kita harapkan. Dan kita pasti akan dapatkan. Nah, adik-adik, dengan menunggu itu, kita juga belajar sabar. Dengan menunggu itu, kita bisa menikmati setiap waktu dalam pimpinan Tuhan. Jadi, adik-adik, kalau Oma dan Opa Hana saja bisa menunggu dengan sabar, mereka menunggu sekian lama, bertahun-tahun. Yang mereka tunggu adalah janji Tuhan, janji tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Dan mereka setia loh menunggu. Wah, Tuhan tidak pernah bohong ya. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Opa Simeon dan Oma Hana, mereka mendapat janji Tuhan.
itu upah kesabaran mereka. Ya, nah adik-adik juga, kalau adik-adik sudah terima janji Tuhan, percaya Tuhan Yesus pasti akan memenuhi janjinya. Kuncinya adik-adik tetap setia, adik-adik tetap sabar, menunggu janji Tuhan. Tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan ngomel-ngomel, ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan janjinya yang sangat besar buat kita. Tuhan hanya minta kita sabar. Dan kita belajar untuk jadi sabar ya. Sedari kita anak-anak, kita belajar untuk jadi sabar. Oke, kita di rumah harus percaya bahwa janji-janji Tuhan walaupun harus ditunggu, tapi pasti akan digenapi dan kita semua pasti akan menerimanya. Gak perlu bete, gak perlu juga menggerutu, gak perlu kesel. Sebab apa? Yang janji itu Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapi. Tuhan punya waktu yang terindah buat adik-adik. Yuk, ingat ya adik-adik ya. Ingat kita semua, percaya janji Tuhan, menunggu dengan setia, dan tetap semangat. Yes, ya. Tuhan akan berikan segala sesuatu buat adik-adik yang sudah dijanjikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Oke kids, yuk kakak ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan janji dan pasti akan menepati. Yuk kita lipat tangan semuanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan pelihara kami di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberikan janji-janji yang indah untuk kami. Tuhan memberikan janji untuk memberkati kami. Tuhan berjanji untuk anak-anak Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan masa depan yang indah buat anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk janji Tuhan. Kalau kami harus menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kami, Tuhan tolong kami untuk kami belajar sabar. Untuk kami tetap setia karena kami mau percaya Tuhan pasti menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang lain. Tuhan juga memberkati dan Tuhan juga mengajarkan teman-teman kami yang lain, mengajarkan kami semua untuk sabar menanti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Cucu-cucu rumah yang cantik dan ganteng, kalian harus belajar sabar ya. Kalian pasti bisa. Oma kan sudah memberi pelajaran untuk kalian. Kalau Oma bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, buat kalian seminggu ini, kita buat hiasan seperti ini ya. Nanti kalian tulis juga komitmen atau janji kalian untuk anak Tuhan yang sabar di tahun 2021. Oke, Kit. Kemudian silakan foto dan kirim paling lambat Rabu 30 Desember 2020 via WA kelas ya. Bye. Nah kids, Kak Heri mau ucapin selamat berulang tahun untuk kids yang ada di rumah yang berulang tahun selama bulan Desember. Siapa saja? Selamat untuk Natalia, untuk Vincent Matthew, untuk Darius Matthew, untuk Christopher, dan juga Vincent Christophy. Selamat ya, Tuhan Yesus memberkati. Kak Heri mau doakan untuk kids yang ada di rumah yang berulang tahun. Yuk kita berdoa. Bapak yang ada dalam surga, terima kasih karena kami boleh merayakan teman-teman kami yang berulang tahun selama bulan Desember. Kami berdoa untuk Natalia, kami berdoa untuk Vincent Matthew, untuk Darius Matthew, untuk Christopher, dan juga Vincent Christophy. Kami berdoa biarlah teman-teman kami ini menjadi anak yang diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkati papa mama yang menjaga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh melewati sepanjang tahun di tahun 2020.
Biarlah ketika kami melihat semua yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.